Hello guys, welcome back again to Complete Cellular. Jadi sebelumnya kita udah unboxing untuk Reno 7 5G dan ini yang di tangan saya sudah ada Oppo Reno 7Z 5G. Jadi kalau kalian belum tahu, ini adalah versi lainnya dari Reno 7. Kita bakal unboxing untuk tahu ya spesifikasi yang lebih lengkap, tapi kita impresikan dulu secara boxnya. Ya sama aja untuk versi sebelumnya, boxnya ya kayak gini. Untuk ciri khas Reno ada serinya di sini Oppo Reno 7Z 5G, kemudian di sisi juga masih sama. Oke, langsung ke bagian belakangnya. Untuk di bagian belakang kita dapat RAM 8/128 GB dan untuk warnanya kita dapat yang spektrum pelangi. Penasaran nih, bakal seperti apa untuk Reno 7Z 5G ini guys. Tapi sebelum masuk ke unboxingnya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya nih dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian nggak ketinggalan info terupdate seputar gadget di official Complete Cellular. Bersahabat orisinil terkini Complete Cellular, up to the terjamin Complete Cellular saja. Bersahabat tokonya, orisinil kualitasnya, terkini barangnya, Complete Cellular saja. Ya, jadi cukup berbeda untuk yang Reno 7Z ini. Dibukanya seperti ini, didorong. Oke. Yep. Seperti biasa, yang paling atas ada dus kecil, isinya manual book, garansi, dan juga ada SIM ejector, dan ada satu buah softcase. Kemudian terlihat ada smartphone-nya dengan point selling yang diberikan. Jadi untuk di Reno 7Z 5G dia punya bokeh flare portrait, Qualcomm Snapdragon SoC yang udah 5G. Nanti kita bakal cari tahu kira-kira chipsetnya apa nih guys. Dan ada 33 watt super fog yang kecepatan casnya dan baterai 4500 mAh. Di bagian RAM 8 up to 5 GB extended RAM dan terakhir ada TUF SUD 36 Mount Fluence Certification. Jadi untuk paket pembeliannya terdapat apa aja nih? Terdapat satu buah casan yang pastinya udah support 33 watt untuk kecepatan casnya, dan ada kabel untuk konektornya, dia sudah menggunakan Type-C guys. Jadi gitu aja, udah nggak ada apa-apa lagi. Sekarang kita bisa langsung fokus ke bagian smartphone-nya. Yap, sudah terlihat nih bocoran warnanya. Dan this is Oppo Reno 7Z 5G. Copot dulu deh untuk IMEI-nya. Oke guys, jadi ini adalah tampilan dari Reno 7Z 5G. Ini warnanya spektrum pelangi dan kelihatannya sih emang keren ya. Di bagian belakang terdapat beberapa warna kalau kita pindahin di setiap sudutnya. Jadi ini adalah terlihatnya seperti warna abu-abu ya, ada abu-abu putih dan ada pink kuning, pokoknya bercampur. Dan sekarang di bagian modul kameranya terdapat 3 kamera, duanya besar sekali ya. Ini cukup berbeda dengan versi Reno 6 yang lumayan besar perubahannya. Kemudian ada kamera yang kecil di ujung kiri dan yang di kanan ini adalah sebuah flash. Dan untuk rankingnya dia itu tidak timbul ya, tidak jadi lebih kayak apa ini? Ya, ini rata dengan bagian belakangnya. Jadi kayak nggak ada frame khusus untuk melindungi kameranya nih guys. Sekarang kita impresikan ke bagian sisi-sisinya. Di sisi kanan ini terdapat tombol power, kemudian di atas ada mikrofon, dan di sisi kiri ada SIM tray dan juga up down volume. Langsung kita cek untuk bagian SIM tray-nya. Oke, ini di bagian SIM tray-nya belum triple slot ya, jadi dia cuma punya 2 slot, satu untuk SIM card dan satunya itu untuk ditambahkan memori eksternal yang bisa kalian up hingga 1 TB. Jadi ini berbeda ya dengan versi yang 7 5G-nya. Dan ke bagian bawahnya ini terdapat lubang speaker, kemudian konektor casan yang sudah menggunakan Type-C, dan ada mikrofon dan juga ada jack earphone 3.5. Oke guys, kita bakal langsung masuk aja untuk ke layar utamanya. Oke guys, jadi ini tampilan layar utama dari Reno 7Z 5G. Yang salah satu membedakan sih di bagian sisi-sisinya ini ngotak ya. Jadi padahal ini untuk versi yang lebih light dari Reno 7, tapi di bagian sisinya dia udah ngotak. Lebih keren gitu secara desainnya.
Dan di bagian layar, HP ini punya ukuran layar di 6,4 inci dengan panel AMOLED display. Dan sayangnya yang hilang dari Reno 7 tidak hadir untuk refresh rate 90Hz. Seharusnya udah hadir ya di refresh rate 90Hz, tapi ini cuma 60Hz aja. Jadi kerasa sih, kurang smooth gitu. Di bagian prosesornya yang sudah dilengkapi dengan chipset 5G yaitu Qualcomm Snapdragon 695 octa-core. Ya, jadi untuk aplikasinya dia sudah 6 nanometer dan sangat powerful sekali kalau kalian gunakan untuk bermain game. Nanti untuk video reviewnya ditunggu ya di next video. Kita bakal siksa HP ini untuk bermain game-game berat gimana secara performa. Kemudian di bagian ColorOS dia sudah yang terupdate di version 12. Dan sayang sekali untuk di Android versionnya dia masih di 11. Tapi harusnya bisa di-upgrade ya hingga Android 12. Dan di bagian RAM-nya dia punya 8 GB dan kalian bisa expand juga sampai 5 GB extended RAM. Jadi dirasa kalau kalian kurang bisa tambahkan sampai 5 GB yang dipinjam dari ROM supaya multitasking menjadi lebih lancar. Kemudian di bagian kameranya, HP ini dilengkapi dengan sistem triple kamera dengan kamera utama 64 megapiksel, 2 megapiksel untuk lensa bokeh dan juga 2 megapiksel untuk lensa makronya. Jadi di seri Reno 7 Z5G ini tidak ada lensa ultrawide. Sayang sekali ya, untuk di harga segini belum dapat lensa ultrawide-nya. Cuman secara desain sih emang kerasa premium sekali sih. Jadi Oppo ngejual desainnya atau performa nih. Dan di bagian kamera selfie-nya dia cuma punya resolusi di 16 megapiksel. Dan ditunggu ya untuk video reviewnya, untuk hasil tes kamera, tes gaming, Antutu dan lain-lain untuk tahu secara performa dari HP ini guys. Dan kita lihat sedikit aja untuk di bagian fitur kamera, ada night mode, kemudian video yang bisa kalian up ya cuman di 1080p saja ternyata. Dan ada foto, kemudian ada portrait. Ada yang lain-lainnya seperti dual view video hadir di sini, slow motion, time-lapse, expert, extra HD, panorama, text scanner, makro, dan juga stiker. Nanti ya untuk hasil reviewnya. Dan di bagian baterainya, HP ini dilengkapi dengan kapasitas baterai sebesar 4500 mAh dengan fast charging sebesar 33 watt. Ya, udah lumayan di bagian aspek baterainya. Dan di kapasitas segitu dia mendapatkan dimensi ketipisan di 7,5 mm yang bisa dibilang sudah cukup tipis ya. Wow, mantap. Menurut saya sih oke ya, HP ini emang bagus gitu, apalagi secara desainnya. Tapi yang minus di HP ini adalah di bagian layar ada refresh rate yang belum ada 90Hz apalagi 120Hz. Dan juga di bagian kameranya yang absen untuk lensa ultrawide-nya. Dan entah kenapa ya, di harga segini belum dapat gitu apa yang tadi kita keluhkan. Dan ternyata HP ini juga sudah dilengkapi dengan fitur NFC yang kalian bisa top up e-money tanpa harus ke ATM. Jadi lebih praktis di zaman yang serba cashless nih guys. Untuk harganya kita bakal cantumin di judul ya untuk HP Reno 7 Z5G ini. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Apakah HP ini worth it untuk kalian miliki di tahun 2022? Ya, kalian bisa tulis di komentar ya kira-kira bagaimana pendapat kalian tentang HP satu ini. Dan paling cukup sekian aja untuk video unboxingnya. Ditunggu untuk video reviewnya. Semoga video ini bermanfaat, tercerahkan untuk kalian yang lagi nyari-nyari HP di tahun 2022 ini guys. Oke semuanya, terima kasih yang nonton video ini sampai habis. Saya Fikri, mohon pamit. See you all next time and goodbye.